Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak semua di rumah, mulai dari jenjang playgroup sampai SMA, SMK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemirsa pendengar radio Al-Azhar FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah anak semua, sengaja saya akan menyampaikan sebuah materi yang dinukil dari kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuno, kitab-kitab klasik. Jadi sengaja kami maknani dengan makna Jawa atau makna Kawi agar yang mungkin belajar amsilati dan sebagainya bisa mempraktekkan. Tapi jangan khawatir, insya Allah akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pengajian kali ini membahas tentang bab atau nasihat yang berisi dua nasihat. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruya dan riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Khoslatani utawi perkara loro iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud iku abdaluluh utama minhuma tinimbang saking perkara loro. Tidak ada suatu perkara yang lebih abdal dari dua perkara ini. Siji al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'u lil muslimin, yang kedua memberikan kemanfaatan kepada orang Islam. Jadi iman kepada Allah, kedua memberi manfaat kepada orang Muslim. Nah, nikmat yang paling besar ini yaitu berupa iman ini adalah nikmat yang luar biasa sekali. Karena nikmat iman ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini memberikan nikmat iman kepada orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nikmat iman itu termasuk nikmat yang besar? Karena nikmat iman ini akan kita bawa sampai mati. Akan kita bawa sampai mati. Iman itu ibarat suatu tanaman. Kalau kita rawat, kita sirami, kita pupuk, maka di situ akan tumbuh subur. Akan tumbuh subur. Begitu juga dengan iman. Iman ini kalau kita rawat, kita jaga, insya Allah akan menjadi kuat, akan menjadi subur. Apa bisa Ustaz? Iman itu bertambah atau berkurang atau bisa subur? Bisa. Ba'dul ulama menjelaskan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Kadang-kadang sregep, giat, maca Quran sregep, kadang-kadang juga
Ya namanya manusia turun. Tapi jangan sampai turunnya ini sampai turun kebablasan. Ibarat gelombang itu jangan sampai min. Ya turun sedikit biasalah, maklum karena manusia. Tapi jangan sampai turun sampai cut off, sampai min. Nah, gimana supaya menjaga iman ini dengan baik? Al-imanu yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah kalau kita itu sering melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurang tatkala kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang tambah, kadang kurang. Kalau kita rajin beribadah kepada Allah, maka iman itu akan tumbuh subur. Iman. Yang kedua, wa naf'u lil muslimina. Suatu perkara yang paling utama yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang muslim. Jadi setelah iman, bermanfaat bagi sesamanya. Karena inti daripada ibadah itu ya menjurus kedua itu. Iman kepada Allah, hubungan dengan Allah itu namanya hablum minallah. Berbuat baik kepada manusia itu hubungannya dengan manusia itu hablum minannas. Jadi setelah kita berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia juga terhitung ibadah. Oleh karena itu, apa itu sebenarnya definisi ibadah itu? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu qaulan aw fi'liyan. Yang dinamakan ibadah itu suatu perkara, baik perkataan ataupun perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dikerjakan secara terang-terangan maupun dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya definisi daripada ibadah. Nah, ibadah yang paling baik adalah setelah kita hubungan kepada Allah, yaitu bermanfaat kepada orang muslim. Dengan apa bermanfaat? Bil maqali, kelawan piro-piro pengucap, dengan ucapan kita, dengan doa kita, dengan apapun yang menjadikan motivasi orang untuk berbuat baik, itu adalah dengan maqal. Kalau orang memberikan motivasi yang baik, kemudian diikuti oleh orang yang melakukan tadi, lantaran dia, contohnya misalkan, nak, kamu belajar apa yang bagus, kamu harus menghafal Quran. Nah, dengan motivasi ini adalah anak ini jadi hafid atau hafidah, maka di situ ada kebahagiaan yang luar biasa. Manfaat bukan bagi anaknya, tapi juga termasuk bagi orang yang memberikan motivasi, karena akan mendapatkan pahala seperti dia malah melakukan, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tadi. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkataan kita, karena bisa saja perkataan kita menjadikan orang ini menjadi baik, bisa saja menjadi buruk. Oleh karena itu, podo-podo ngomongnya, sama-sama ngomongnya yang baik, yang baik, yang baik. Insya Allah akan kembali kepada kita kebaikan. Nah, itu. Maka hati-hati dengan perkataan kita. Atau yang kedua, au bil jahi, kelawan pangkat. Kalau punya kedudukan, maka ibadah hablum minannas niki yang paling baik dengan kedudukannya. Karena orang yang punya kedudukan itu akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya umat kalau bisa memanfaatkan. Contoh, satu tanda tangan gubernur atau bupati itu bisa manfaatnya luar biasa bagi penduduknya. Luar biasa sekali. Tapi salah di dalam sikap, salah di dalam bertindak, salah tanda tangan misalkan kepada kemaksiatan, maka juga akan menanggung dosa yang banyak. Oleh karena itu, gimana bermanfaat kepada manusia? Kalau punya jabatan, maka yang terbaik adalah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Au bil mani, utawa kelawan harta, nek gak duwe kedudukan, gak iso nuturi, gak iso ngomong sing apik, dengan harta, tapi hartanya banyak, dengan hartanya disumbangkan, hartanya dinafkahkan, hartanya untuk membangun pesantren dan sebagainya, diwakafkan dan sebagainya, ini bermanfaat bagi manusia dengan hartanya.
wal badani dan badannya. Jadi manfaat dengan ucapan, kedudukan, harta maupun jiwanya maupun badannya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan dalam kajian kali ini. Insya Allah kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua, bagi keluarga kita semua, dan semoga membawa keberkahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.